Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Praja Utama Putri Yumanirmala NPP 320149 dari kelas G1, jurusan Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kebocoran data atau peretasan data pribadi dari laman berita Indonesia yaitu liputan.com6, di mana adanya peretasan data diri pribadi pada pemilihan umum KPU pada tahun 2024. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Keamanan Cyber. Kebocoran data diri pribadi atau peretasan data diri pribadi mungkin tidak asing lagi di telinga kita, apalagi pada era Gen Z seperti ini. Dengan mudahnya pengaksesan data seperti HP, lewat komputer, dan link-link yang sudah tersebar di mana-mana, sehingga banyak sekali korban-korban yang berjatuhan, dan peretas-peretas ini tidak takut untuk melakukan penipuan-penipuan dan pengambilan data diri pribadi konsumen, maupun bahkan ini dilakukan pada layanan publik dan pemerintahan, di mana di Indonesia ini marak terjadi peretasan data diri pribadi, terutama pada layanan publik yang bisa diakses oleh semua orang. Pada kali ini, saya akan mengambil berita pada liputan6.com, yaitu dengan adanya data pribadi milik pemilihan umum KPU pada tahun 2024, di mana data-data pribadi pemilih ini telah dicuri dan diretas oleh peretas untuk disalahgunakan. Kebocoran data pribadi atau peretasan data pribadi itu adalah suatu situasi di mana data-data pribadi oleh seseorang itu telah terekspos dan diakses oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berwenang untuk mengambil data tersebut sehingga disalahgunakan. Biasanya data-data pribadi ini digunakan pada social engineering dan berbasis email phishing, di mana dan data-data ini biasanya dijual pada dark web. Biasanya data-data ini berupa nomor KK, KTP, nama, tempat tanggal lahir, serta alamat-alamat dari pengguna. Pada pemilihan umum Februari 2024 lalu, Komisi Pemilihan Umum bekerja keras supaya pelaksanaan pemilu terselenggara dengan baik. Namun pada awalnya kebocoran data pribadi pemilihan umum sempat terjadi sehingga terjadi penyelenggaraan pemilu ini berjalan dengan kurang optimal. Sehingga dampak dari kebocoran data data pemilihan umum ini berdampak pada kepercayaan dan kredibilitas KPU untuk melaksanakan pemilihan umum. Semua bermula saat peretas anonim bernama Jimbo mengaku telah meretas situs KPU dan mendapatkan data pemilih. Dalam unggahannya diungkap bahwa dari 252 juta data yang diperoleh, beberapa terduplikasi. Penyaringan menghasilkan 204.807.200 data unik. Angka tersebut hampir sama dengan jumlah pemilihan dalam daftar pemilihan tetap KPU yang mencapai 204.807.222 ribu pemilih dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, serta 128 negara perwakilan. Liputan.com 6, 30 November 2023. Data yang diretas memuat terkait dari 200 juta data personil antara lain nomor induk kependudukan, NIK, nomor induk kartu keluarga KK, nomor kartu tanda penduduk atau KTP, tempat pemungutan suara TPS, serta nama, jenis kelamin, serta alamat dari si pemilih ini. Kemudian juga data-data termasuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia. Oleh karena itu, para penyelenggara dan pengawas pemilu perlu proaktif, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat atau dari pengawas-pengawas pemilu yang ada di TPS-TPS, di mana kebocoran data-data pribadi pemilu ini akan berdampak besar sekali terhadap kepercayaan dan kredibilitas masyarakat dalam pemilihan umum memilih wakil rakyat ini. Bagaimana tidak, masyarakat menyuarakan suaranya untuk memilih wakil rakyat ini, tapi masyarakat dengan adanya kebocoran data-data ini, masyarakat jadi bingung, jadi bertanya-tanya apakah hasil dari pemilihan umum ini real, nyata, atau bahkan hanya dibuat-buat oleh yang berwenang untuk memenangkan beberapa calon.
Kebocoran data pribadi atau peretasan data pribadi ini tentunya memiliki penyebab kebocorannya. Yang pertama yaitu akses dari aplikasi. Salah satu hal yang dapat menyebabkan kebocoran data melalui aplikasi yang rentan atau tidak aman. Umumnya, aplikasi yang tidak memiliki tindakan keamanan berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya atau sumber yang tidak mempunyai proteksi virus. Yang kedua adalah akses dari data center, di mana data center merupakan sebuah pusat penyimpanan data. Akses tersebut memungkinkan pengguna data center dapat melihat isi dan informasi. Tidak memungkinkan bahwa peretas data diri ini berasal dari data center, pusat data center. Pengimplementasian sebuah standar dan prosedur yang ketat dapat meminimalisir terjadinya kebocoran data melalui pihak eksternal maupun internal. Dan terlebih lagi, kurangnya kontrol akses fisik dan keamanan di sekitar data center dapat mempermudah akses yang tidak sah. Yang terakhir yaitu adanya pengaturan akses. Semua bagian di perusahaan-perusahaan atau lembaga tertentu, terutama di bagian lembaga pemerintahan, harusnya mempunyai pengaturan akses masing-masing. Setiap individu yang punya akses tersebut dapat berpotensi untuk membocorkan bahkan menjadi seorang pelaku peretasan data pribadi. Oleh karena itu, integritas seseorang pegawai, terutama pada pusat data itu perlu dijaga kredibilitas dan integritas para pegawai tersebut. Salah satu upaya meningkatkan integritas pegawai adalah menyeleksi pegawai dan memberikan akses terbatas atau menerapkan pedoman keamanan informasi yang ketat pada setiap karyawan maupun yang pekerja, terutama pada akses layanan publik pemerintahan yang dapat mengancam keutuhan negara Republik Indonesia sehingga kebocoran data-data dapat diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama negara lain yang ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan pada negara kita. KPU perlu melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi terulangnya kebocoran data pemilu. Pertama, KPU harus menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait persoalan peretasan yang terjadi berulang kali, sehingga hal ini terjadi transparansi dan akuntabel. Kemudian yang kedua, KPU secara terbuka melibatkan banyak pihak atau swasta untuk mengamankan data-data terkait pemilu. Bukan hanya instansi pemerintahan, tetapi juga civic tech, sektor swasta, kelompok masyarakat sipil, dan media massa yang mampu sekiranya untuk mengamankan data-data pribadi ini secara mumpuni, baik dari sumber daya manusia dan teknologi yang telah ada. Kemudian, kolaborasi multi pihak ini diharapkan dapat memperbaiki celah-celah kebocoran data yang luput dari pengawas KPU, misalnya terkait kelemahan dan infrastruktur keamanan juga sumber daya manusia. Bagi seluruh masyarakat Indonesia dan bagi pengguna pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan teknologi, ada baiknya kita melihat dulu kebenaran link-link yang telah disebarkan. Apakah link tersebut memang nyata dari instansi tersebut atau bahkan itu hanya dari akun-akun dan link-link bodong yang disebarkan oleh peretas atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang bisa mengambil data-data pribadi. Dan sedangkan data-data pribadi yang telah bocor ini dapat mengakibat berbagai banyak hal, terutama mungkin akun data-data pribadimu itu digunakan untuk membuat akun judi online atau malah membuat pinjaman online yang dapat merugikan dirimu sendiri, bahkan dapat merugikan negara kita ini. Ada baiknya kita sebagai warga negara Indonesia mampu juga dan memahami apa-apa saja yang dapat mempengaruhi dan faktor-faktor agar data-data pribadi tersebut bisa teretas oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Jangan bagikan data pribadimu apabila itu tidak diminta oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dan pihak-pihak yang secara resmi meminta data-data pribadimu. Terima kasih. Itulah berita peretasan data atau kebocoran data yang terjadi, salah satunya terjadi di Indonesia kemarin, yaitu pemilu pada tahun 2024. Diharapkan semoga ke depannya pemerintah Republik Indonesia, terutama pada Komisi Pemilihan Umum, dapat kembali meningkatkan keamanan dan kredibilitas data-data pemilihan umum agar masyarakat dapat percaya menyerahkan seluruh aspirasi maupun hak-hak suaranya kepada wakil rakyat yang terpilih sesuai hati nurani mereka. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.